Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Shibantania dari kelas 11 IPA 3. Saya merupakan salah satu siswi dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Pada video kali ini saya akan membahas materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 pada bloknya yang keempat, yaitu mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi dalam video ini saya akan membahas dua materi, yaitu materi yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dan dalam materi ini akan dibahas sebenarnya apa sih hubungan internasional itu dan mencakup apa saja hubungan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, yang mana di dalamnya kita akan membahas mengenai keterlibatan bangsa Indonesia dalam berbagai organisasi internasional yang merupakan perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, di situ telah tercantum tujuan nasional Indonesia, yang dimana menyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia, dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Ternyata hubungan internasional itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Apa sih hubungan internasional itu? Secara umum, hubungan internasional itu dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, konsepsi hubungan internasional ini oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional yang akan kita pecah satu persatu. Dimulai dari politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu hubungan luar negeri, di mana hubungan luar negeri merupakan keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Kemudian yang ketiga yaitu politik internasional, di mana politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, apa sih pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia? Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, suatu negara itu membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan ini, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya nih, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia saat itu sangat membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara itu menjalin hubungan dengan India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan tersebut. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional itu juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup di masa depan, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Jadi dalam faktor internal ini, pentingnya hubungan internasional itu sebagai perlindungan. Semisal nanti di masa depan ada ancaman dari negara-negara lain, jadi sehingga koneksi kita dengan negara lain itu bisa melindungi kita dari ancaman tersebut. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, ketergantungan tersebut terutama dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi ini kita bisa analogikan seperti manusia, yaitu makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sama seperti itu pula negara kita, yaitu negara yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan bantuan negara lain untuk melangsungkan kehidupannya. Kemudian pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, itu kerjasama antar dua negara, regional yaitu kerjasama antar negara-negara yang berada dalam satu kawasan, dan multilateral yaitu kerjasama antara banyak negara di dunia melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Kemudian yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah NKRI. Yang ketiga, yaitu pembentukan satu persahabatan yang baik antar Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Yang keempat, untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional. Dan yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Nah, yang ketiga, kita akan membahas politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Ketika awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua ini menghasilkan dua blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Di mana blok Barat ini dikendalikan oleh Amerika Serikat yang mengusung ideologi liberal, sedangkan blok Timur itu dipimpin oleh Uni Soviet yang mengusung ideologi komunis. Nah, kondisi ini ternyata sangat berpengaruh nih kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras untuk mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat menyampaikan pidatonya yang dengan judul Mendayung Antara Dua Karang, di mana dalam pidato tersebut dia mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yaitu bebas dan aktif. Nah, jadi politik luar negeri Indonesia itu berdasarkan prinsip bebas dan aktif. Tapi apa sih bebas dan aktif itu? Bebas dan aktif. Untuk bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Artinya dalam prinsip bebas ini Indonesia ini tidak terpengaruh oleh atau tidak berpihak kepada blok Barat maupun blok Timur. Kemudian untuk aktif artinya adalah Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Jadi dalam prinsip aktif ini Indonesia tuh berkomitmen untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, ternyata Indonesia ini memiliki banyak sekali contoh-contoh nyata untuk yang menggambarkan bentuk kerjasama bangsa Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, setelah ini akan aku jabarkan contoh-contoh peristiwa yang menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita sebut dengan PBB sebagai anggota yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun waktu itu Indonesia pernah keluar dari PBB pada 7 Januari 1965 yang merupakan bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, pada tanggal 28 September 1966, Indonesia ini masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap menjadi anggota yang ke-60. Kemudian yang kedua yaitu memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dajah Singa Bandung. Kemudian yang ketiga, nah mungkin ini kita sering nonton di TV mengenai Indonesia yang bertanding dalam acara SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade dan sebagainya. Nah ternyata pertandingan tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain. Kemudian yang keempat, yaitu keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia pernah ditunjuk sebagai ketua gerakan non-blok. Kemudian yang ketujuh yaitu Indonesia juga aktif dalam beberapa organisasi internasional, misalnya seperti Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Nah, sampai saat ini Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain, begitu juga dengan negara lain. Nah, contohnya ini nih, Indonesia waktu itu kita melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Jadi kita mengirimkan duta besar Indonesia untuk tinggal di Amerika Serikat, sedangkan Amerika Serikat juga mengirimkan duta besar mereka ke negara kita.
Kemudian yang ke-9 yang tentunya sudah tidak asing di telinga teman-teman, yaitu Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, itu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN itu juga berada di Jakarta. Kemudian yang terakhir, yaitu terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik, seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan nih pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi Indonesia ini sempat berpartisipasi mengirimkan pasukan tentara kita yang dinamakan dengan pasukan Garuda ke negara yang sedang mengalami konflik untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Mungkin dari pembahasan sebelumnya, teman-teman udah bisa lihat nih bahwa Indonesia itu aktif mengikuti organisasi-organisasi dengan negara-negara lain, atau yang bisa disebut dengan organisasi internasional. Tapi apa sih sebenarnya arti organisasi internasional itu? Secara umum, organisasi internasional itu dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Nah, setelah ini kita akan bahas nih beberapa contoh organisasi internasional yang Indonesia turut serta di dalamnya. Yang pertama yaitu PBB atau peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Sejak tahun 1945, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agresi militer Belanda pertama. Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia ini dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi 3 Negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda kedua, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Romroye. Kemudian pemerintah RI juga pernah mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil staf RI yang pertama di PBB. Duta Besar Palar memperdebatkan nih posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan. Pada saat itu, Palar hanya sebagai peninjau di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Pada saat berpidato di muka sidang Majelis Umum PBB, ketika Indonesia diterima sebagai anggota PBB, Duta Besar Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji bahwa Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Posisi wakil tetap RI dijabatnya pun hingga tahun 1953. Kemudian Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini Indonesia mengirimkan seperti telah aku tadi sebutkan, yaitu pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Kemudian sebagai negara anggota PBB, Indonesia juga terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial. Terus kemudian ada ILO, yaitu Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman berikut adalah contoh-contohnya. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Kemudian di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission atau ILC, Indonesia juga pernah mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mokhtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1942 sampai 2001. Kemudian yang kedua itu kita masuk ke peran Indonesia di dalam ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk kesepakatan untuk menciptakan stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja dan menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. Jadi berdirinya ASEAN itu diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara di Asia Tenggara. Nah, berikut bisa dilihat nih fotonya, ada 5 menteri luar negeri. Dimulai dari sebelah pojok kiri ada Narcisco Ramos yang merupakan Menteri Luar Negeri Filipina. Kemudian di sebelah kanannya adalah Adam Malik, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia. Kemudian di tengah yaitu ada Tanat Koman, yaitu merupakan Menteri Luar Negeri Thailand. Kemudian di sebelahnya
adalah Tun Abdul Razak, yaitu Menteri Luar Negeri dari Malaysia, dan di sebelah pojok paling kanan yaitu adalah S. Rajaratnam yang merupakan Menteri Luar Negeri dari Singapura. Nah, pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 5 hingga 8 Agustus 1967. Pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut juga sebagai Deklarasi ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pemerakarsa berdirinya ASEAN dan sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN. Indonesia juga selalu aktif nih dalam berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan KTT atau konferensi tingkat tinggi atau pertemuan ASEAN, bahkan sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu KTT ASEAN pertama. Nah, KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 28 Februari tahun 1976. Dalam KTT ini dihasilkan 2 dokumen penting ASEAN, yaitu Deklarasi ASEAN Bali Concord pertama, berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN dan perjanjian persahabatan dan kerjasama. Kemudian yang kedua yaitu pertemuan informal pemimpin ASEAN pertama. Pertemuan ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT ASEAN kelima di Bangkok pada bulan Desember 1995. Selanjutnya adalah KTT ASEAN ke-9. KTT ke-9 ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord II sebagai kelanjutan dari Bali Concord I pada tahun 1976 untuk memperkuat visi ASEAN pada tahun 2020. Dalam Bali Concord II ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC, Komunitas Keekonomi ASEAN atau AEC, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASCC. Dan negara-negara ASEAN juga menyepakati bahwa gedung sekretariat ASEAN ini bertempat di Jakarta. Di gedung inilah Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas. 3 orang dari tokoh Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN diantaranya adalah HR Sudarsono, fotonya ada di sebelah pojok kiri, kemudian di tengah yaitu Umar Jadi Notowojono, dan yang ketiga yaitu Ruslino. Kemudian yang ketiga adalah peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral atau negara yang tidak memihak baik blok barat ataupun blok timur. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu diamarkan pula bahwa Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua mandat inilah yang juga merupakan falsafah dasar dari gerakan non-blok. Nah, sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, selain menjadi salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini ditunjukkan secara konsisten oleh Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Jadi Indonesia pernah menjadi pemimpin GNB pada 3 tahun ini. Nah, selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut bahwa GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positif selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik perdana di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa laut di Laut Cina Selatan dalam perdamaian dunia internasional. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih mengenai hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara di dunia. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.